Ketika di desa itu saya mendapatkan tambahan nilai-nilai kehidupan, bagaimana lebih bersahaja, hidup sederhana, kemudian lebih ke gotong royong. Itu sangat ringan tangan sekali mereka ya, membantu sesama itu mudah sekali begitu. Halo, saya Teddy Irawan, bisa dipanggil Teddy. Saya tinggal sekarang di Dusun Seranti, di Kabupaten Semarang, tepatnya di lereng Gunung Merbabu. Dan saya sekarang profesinya sebagai petani kentang. Jadi saya lama di dunia pendidikan ya. Di Jakarta, Tangerang tuh saya di dunia pendidikan sekitar 20 tahun lebih. Nah, mulai dari guru, kemudian juga sempat jadi fasilitator di salah satu yayasan keliling untuk melatih guru-guru dan kepala sekolah di daerah-daerah seluruh Indonesia. Juga terakhir profesi saya sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah internasional di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Dan juga saya juga sempat menjadi dosen part-time juga di salah satu universitas di Salatiga gitu. Dan memang sudah jadi cita-cita saya sering ngobrol sama istri gitu ya. Suatu saat itu kita memang harus mencari kehidupan yang lebih berkualitas dalam hal menjaga jiwa dan raga ini tetap sustainable begitu ya. Cita-citanya simpel sih sebenarnya dari saya waktu itu ya. Jadi pengennya itu bangun tidur, buka jendela, lihat gunung gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani tidak semudah itu ya. Semua itu butuh kalkulasi dan yang realistis untuk persiapan supaya kita akhirnya bisa hidup di kampung kita. Kita itu dua-duanya suka gunung. Alhamdulillah saya kompromi dengan istri itu ada kecocokan begitu ya. Supaya bisa move on gitu. Mendapatkan kualitas hidup, salah satunya yang kita pilih adalah profesi petani begitu. Ada kenikmatan yang saya dapatkan ketika memilih profesi ini, yaitu saya bisa mengatur ritme kerja saya. Jadi target juga bisa saya atur sendiri, sehingga saya bisa membuat sistem sendiri, mengelola pertanian saya sendiri, tapi itu juga saya tidak lepas dari tuntunan ya. Alhamdulillah saya mendapatkan mentor yang baik sehingga saya itu bisa menuntun saya untuk bisa bertani secara konstruktif gitu ya. Dan satu lagi yang kenikmatan yang saya dapatkan dengan istri ya, kita sempat sharing gitu, mungkin konyol ya. Jadi enak berangkat kerja itu nggak usah mandi gitu. Nggak usah ganti pakaian, santai aja langsung ke lahan gitu ya. Nanti sore aja habis kerja mandinya. Beda ya kalau di kota besar gitu ya, di Jakarta dan Tangerang kita berangkat kerja pagi-pagi, udah kena macet, kemudian harus mandi, baju pakai dasi segala macam dan kita harus kelihatan sempurna begitu ya. Tapi ketika di sini kita sudah we can be ourselves. Jadi saya lebih banyak waktu bersama keluarga dengan istri sehingga kita lebih banyak, let's say, tujuan orang berkeluarga itu kan building chemistry ya, membangun chemistry itu. Saya bayangkan ya ketika waktu kerja di kota besar begitu, kita pernah gitu ketemu di rumah itu hanya sebentar, kemudian setelah itu terbang lagi kemana, dia ke Medan, saya ke Aceh, terus ketemu lagi di rumah cuman sebentar, besoknya berangkat kerja lagi begitu. Nah itu sangat kontras sekali ketika saya hidup di desa ini dan saya mengambil pilihan sebagai petani. Saya bisa bekerja sama dengan istri saya, kerja bareng di lahan berdua, bisa sharing pekerjaan, sharing masalah, dan kita atasi sama-sama. Kebahagiaan juga dapatkan sama-sama. Memang ketika di desa itu pace-nya itu lebih lambat, memang lebih slow ketika kita hidup di Jakarta ya, kehidupan urban ya. Cuman saya mendapatkan lebih tambahan nilai-nilai ya, nilai-nilai kehidupan, bagaimana lebih bersahaja, hidup sederhana. Jadi sudah tidak bisa memilih hal-hal yang orang bilang itu world comfort gitu ya bagi orang urban ya. Tapi kalau ternyata persepsi kualitas hidup orang di desa itu adalah kesederhanaan, kemudian lebih ke gotong royong, itu sangat ringan tangan sekali mereka ya, membantu sesama itu mudah sekali begitu.
Awalnya kita memang baru mencoba menanam kentang di lahan, tapi akhirnya setelah sharing dengan mentor kami, ada hal utama yang memang harus diperhatikan dalam proses menanam kentang, yaitu kita harus memperhatikan kuncinya, yaitu bibit. Nah, bibit ini ternyata adalah kunci gitu. Ketika tidak mendapatkan bibit yang unggul, itu tidak akan bisa kita mendapatkan panen yang bagus di lahan. Sehingga setelah kita merasakan panen di lahan, kita jadi penasaran, kok bisa panennya seperti ini? Ternyata asalnya dari bibit yang unggul juga. Nah, bagaimana mendapatkan bibit yang unggul? Selama ini kita masih sebagai user, jadi membelilah bibit itu. Nah, kita sekarang mau berusaha memproduksi bibit sendiri, supaya kita nanti tidak terhambat dalam suplai bibitnya. Karena setelah kita pelajari, bibit itu boleh dibilang 40% dari cost, ya, dari biaya untuk menanam kentang di lahan, itu 40% sendiri. Itu cukup besar. Nah, ketika kita bisa memproduksi bibit sendiri, pasti akan mengurangi expense untuk kebutuhan bibit itu. Untuk merawat kentang, awalnya kita terlalu kita gampang panik ya, deg-degan juga ya. Kalau lihat satu tanaman, oh ada kok bisa begini, ada penyakit, ada jamur. Saya dan istri kan baru ketemu ya, panik begitu. Tapi setelah mendapatkan bimbingan dari mentor kami, itu kami bisa mengatasinya pelan-pelan, akhirnya bisa menjaga tanaman kentang yang lain. Dan proses tanaman kentang itu ternyata tidak menyembuhkan, tapi mencegah, lebih ke antisipasi. Dan kita jadi belajar membaca cuaca begitu ya. Kalau membaca cuaca, kalau ada kabut, kalau ada mulai hujan gerimis, apa yang kita antisipasi setelah itu juga kita pelajari. Kemudian kelembapan tanah, tingkat keasaman, itu juga kita bisa ukur dengan alat juga, itu juga kita pelajari. Hingga akhirnya bisa panen dan mendapatkan hasil. Alhamdulillah, kalau menurut mentor kami, nilai kita itu dari 0 ke 10 sudah 8,5 mau ke 9 begitu. Alhamdulillah gitu. Padahal kita baru pemula ya, gitu, baru pemula, dan memang kuncinya harus ada mentornya. Supaya kalau ada mentornya, alhamdulillah akan terjaga kualitas panen dari hasil dan kualitas panenannya. Untuk petani supaya bisa berkembang dan mendapatkan hasil yang bagus, ini dari perspektif saya sendiri ya, yang dulunya di kota kemudian menjadi petani ya, bahwa kalau saya ambil quote-nya itu dari Steve Jobs, yaitu stay foolish gitu. Jadi tidak bisa saya merasa pintar di sini. Jadi saya juga harus merasa belum bisa apa-apa, jadi supaya kita mudah menyerap ilmu tentang pertanian di desa ini. Jadi kita juga harus terbuka dengan ilmu dari siapa aja, karena mereka lebih pengalaman dari kita, bahkan ada yang 11-12 tahun, itu juga kita harus serap tips-tipsnya, karena intuisi atau insting mereka inilah yang mungkin tidak bisa dicatat dalam buku, tapi kita harus gali dari mereka, begitu ya. Jadi tidak bisa kita dengan mindset, oh saya lebih jago, saya sudah lama di kota, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika kita kembali ke desa, you have to stay foolish, supaya lebih mudah menyerap ilmu-ilmu baru tentang pertanian dan banyak berkumpul, banyak berdiskusi dengan petani yang lain, begitu. Lebih terbuka dengan petani yang lain juga, begitu maksud saya. Kita ini kan di negara tropis ya, menurut saya untuk agribisnis ini sangat-sangat terbuka, banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Seperti tanahnya subur, dan kemudian sumber daya alam seperti air, matahari yang ada terus-menerus, itu sangat mendukung sekali ya. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan sumber daya alam tersebut. Hanya kita memang harus pandai-pandai memilih jenis tanamannya, gitu ya. Di ketinggian berapa, kita harus menanam apa, dan kemudian kondisi tanah itu kalau subur harusnya menanam yang panennya periode bulanan atau tahunan, itu juga harus diperhatikan. Kalau prinsip hidup saya, simpel sebenarnya, yaitu start small. Untuk semua hal, segala hal itu start small, jangan berharap langsung besar, kemudian fokus, dan jangan konyol gitu. Jangan konyol itu ya jangan main-main ya. Udah nggak waktunya, kalau udah start small fokus terus hura-hura, ngabisin duit, itu enggak lah. Jadi start small, fokus, nanti suatu saat akan mendapatkan kualitas. Insya Allah sudah tercapai cita-cita saya untuk mendapatkan kualitas hidup, tidak hanya mementingkan kuantitas hidup saja. Dan kalau raga saya semakin sehat. Ya, saya semakin sehat di sini dan jarang sakit saya malahan.
Nah, lagi kemudian berat badan ideal jadinya. Istri saya itu kalau di Jakarta itu, kita hidup di sana itu sering banget harus periksa kesehatan ya, dan juga sering pegel-pegel begitu ya, mungkin badannya tidak terlatih, dan hampir seminggu itu bisa 2-3 kali pijat refleksi ya. Di sini hampir tidak pernah dia, rupanya badannya sudah terlatih untuk bertani begitu ya, yang tiap hari harus nyemprot, kemudian nyangkul juga begitu. Ternyata itu is a good exercise loh ternyata, dan akhirnya saya merasa oh, this is sustainable life kayaknya begitu. Teman-teman kalau pengen sharing dan ingin bisa berkomunikasi dengan saya punya sosial media di Facebook saya, Teddy Irawan. Kalau yang di IG, Teddy Irawan 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan inspirasi dan kita bisa maju bersama. Jangan lupa subscribe Cap Capung.